Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pakaian dinas ASN ya, atau aparatur sipil negara. Jadi belum lama ini, sekitar tanggal 20 Agustus 2024, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri ya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara. Jadi ini tentunya menjadi harapan dari para P3K khususnya ya. Karena peraturan Menteri Dalam Negeri terdahulu membedakan pakaian dinas antara PNS dan P3K, terutama dalam hal pakaian dinas harian gitu ya, khususnya keki. Jadi untuk P3K dulu hanya diperbolehkan menggunakan PDH hitam putih, tetapi untuk PNS diperbolehkan menggunakan pakaian dinas keki. Dan saat ini terjawab melalui peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru, yaitu nomor 10 tahun 2024, yang tidak lagi membedakan pakaian dinas antara PNS dan P3K. Semuanya sama, semuanya dianggap atau semuanya sudah sah dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini ya. Semuanya sudah sah menjadi satu, yaitu aparatur sipil negara. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Kali ini kita akan coba lihat aturan tersebut, dan mungkin untuk lebih jelasnya langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 ya, tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Jadi tentunya ini adalah peraturan Menteri Dalam Negeri yang ditunggu-tunggu utamanya oleh P3K ya. Karena menurut peraturan Menteri Dalam Negeri sebelumnya, aturan pakaian dinas antara PNS dan P3K dibedakan, dan hal tersebut sudah banyak dikritik, sudah banyak diprotes oleh para P3K, terutama P3K guru gitu ya. Karena tentunya nantinya ada pandangan berbeda gitu ya oleh siswanya. Loh kok pakaian dinasnya beda padahal sama-sama sebagai guru gitu ya. Dan terjawab melalui peraturan Menteri Dalam Negeri 10 2024 ini. Kita coba lihat ya. Tetapi yang jelas di peraturan Menteri Dalam Negeri ini tidak lagi membedakan ya pakaian dinas PNS dan P3K. Untuk melihat hal tersebut kita beritahu caranya. Kita coba search ya. Caranya seperti ini. Kita coba search P3K ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kita coba search pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja gitu ya. Dan di sini hanya ditemukan satu kalimat P3K itu ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu, tidak ada yang lain. Kemudian kita search lagi pegawai negeri sipil gitu ya. Pegawai negeri sipil juga hanya ditemukan satu kalimat itu saja ya. Jadi kalimat atau kata PNS dan P3K ada di nomor 8 ini ya, aparatur sipil negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi tidak lagi dibedakan antara PNS dan P3K. Kemudian nanti jika ada kata-kata aparatur sipil negara atau ASN, otomatis itu untuk dua jenis pegawai tersebut ya, baik PNS maupun P3K. Sehingga tidak lagi dibedakan. Kita search PNS tidak ada, barangkali ada singkatannya gitu ya. Kita search P3K juga tidak ada gitu ya. Kemudian ini ya, ASN sudah jelas terdiri atas PNS dan P3K.
Kemudian ASN di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah wajib memakai pakaian dinas dan atribut berdasarkan peraturan menteri ini. Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. Pakaian dinas aparatur sipil negara. Nah ini ya, bab 2, pakaian dinas aparatur sipil negara. Tidak lagi pakaian dinas pegawai negeri sipil, pakaian dinas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tidak seperti itu, tetapi langsung pakaian dinas aparatur sipil negara. Berarti PNS dan P3K wajib memakai ini ya. 1. Jenis pakaian dinas ASN di lingkungan kementerian meliputi A. Pakaian dinas harian. B. Pakaian dinas harian penyelenggaraan urusan tertentu. C. Pakaian sipil lengkap. D. Pakaian dinas lapangan. E. Pakaian dinas upacara besar. F. Pakaian dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu. Dan G. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. H. Pakaian dinas di lingkungan institut pemerintahan dalam negeri. Kemudian 2. Jenis pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah daerah provinsi meliputi A. Pakaian dinas harian sampai pada G ya, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Kemudian 3. Jenis pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah daerah kabupaten atau kota meliputi A. Pakaian dinas harian sampai dengan H. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Jadi pembedaannya itu hanya di pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pakaian dinas di pemerintah daerah provinsi, pakaian dinas di pemerintah daerah kabupaten kota. Tidak lagi dibedakan antara PNS dan P3K. Alhamdulillah ya. Kemudian pasal 4, pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A, ayat 2 huruf A, dan ayat 3 huruf A terdiri atas A. Pakaian dinas harian keki, B. Pakaian dinas kemeja putih, pakaian dinas harian kemeja putih, dan C. Pakaian dinas harian batik, tenun, lurik, atau pakaian khas daerah. Jadi PNS dan P3K saat ini sama-sama berhak menggunakan pakaian dinas harian keki gitu ya. Tidak seperti yang terdahulu bahwa P3K hanya menggunakan PDH putih hitam putih. Kemudian untuk yang lainnya saya rasa sama gitu ya, teman-teman bisa baca sendiri, teman-teman bisa download sendiri peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Ini ya, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2024. Kemudian ini juga ada lampirannya, jenis, model, spesifikasi, atribut, dan kelengkapan pakaian dinas di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah. Jadi bisa langsung diterapkan ya, dicontoh. Ini untuk pakaian dinas keki untuk perempuan. Kemudian pakaian dinas harian keki wanita berhijab. Kemudian pakaian dinas harian keki wanita hamil. Kemudian pakaian dinas harian keki wanita hamil yang berhijab. Kemudian ini pakaian dinas harian kemeja putih untuk pria. Ini kemeja putih wanita berhijab, kemeja putih wanita. Kemudian kemeja putih wanita hamil berjilbab. Kemudian kemeja putih wanita hamil dan lain-lain gitu ya. Ini pakaian sipil lengkap. Jadi teman-teman bisa download sendiri, teman-teman bisa baca-baca sendiri secara detail bagaimana aturan pakaian dinas teman-teman ya, khususnya di instansi teman-teman. Tetapi intinya dengan keluarnya peraturan Menteri Dalam Negeri ini berarti tidak lagi dibedakan ya pakaian dinas PNS dan P3K. Sama-sama satu, yaitu aparatur sipil negara. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.